Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul A Review on Vision Simultaneous Localization and Mapping atau VISLAM. Buku ini yang akan saya jelaskan antaranya abstract, introduction, kemudian recent research on VISLAM, kemudian open issues, challenge, and future on VISLAM. Kemudian terakhir akan kita bahas mengenai conclusion. Teman-teman, ini merupakan jurnal yang sudah saya baca dan saya review. Kemudian untuk mempermudah kita dalam memahaminya, saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint, PPT atau PowerPoint. Dan pertama kita jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu VISLAM. VISLAM merupakan singkatan dari Visual Simultaneous Localization and Mapping, adalah teknik di mana robot otonom menggunakan kamera sebagai sensor eksteroseptif untuk menavigasi, memposisikan lokasi, dan memposisikan dirinya. Kemudian di bagian abstrak dijelaskan SLAM telah menarik minat besar. Jadi sebenarnya SLAM ini telah menarik minat besar para peneliti karena kemampuannya bisa membuat robot mandiri dalam navigasi. Kemudian kemampuan robot otonom untuk memposisikan lingkungan, memetakan lingkungan sekaligus menentukan posisi dikenal sebagai SLAM. Kemudian beberapa sensor yang digunakan di dalam SLAM seperti laser, sonar, dan sensor penglihatan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah meninjau karya para peneliti VISLAM yang menguraikan kerangka kerja, tantangan, batasan, serta membahas isu terbuka dan penelitian masa depan. Di bagian introduction dijelaskan bahwasanya SLAM itu menggunakan sensor penglihatan yang memetakan lingkungan dan menentukan posisi robot secara mandiri. Sensor yang dipilih yaitu sensor penglihatan karena lebih portable, murah, dan presisi dan memberikan informasi tentang lokasi. Jadi meskipun peneliti telah mencapai hasil yang luar biasa di dalam VISLAM, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Ini jurnal ini tujuannya untuk meninjau metode, pencapaian, dan keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dalam VISLAM. Oke, untuk bagian hasil akan kita jelaskan di jurnalnya langsung karena gambarnya kurang jelas. Oke, pada gambar pertama, a purpose SLAM navigation strategy. Nah, jadi sistem yang diusulkan di sini, dijelaskan di sini. Katanya itu mampu menavigasi jalur, yang direncanakan dengan baik, namun menghadapi tantangan dalam asosiasi data dan pada robot. Bertujuan untuk menciptakan pemetaan berbasis stereo vision. Kemudian pada gambar 2 merupakan software architecture for stereo vision obstacle mapping atau hambatan-hambatannya. Jadi eksperimen ini dilakukan di ruang yang berbeda atau dua ruangan yaitu indoor dan outdoor. Menunjukkan hasil presisi 0,22, kemudian memiliki improve deviation kurang dari 0,08% dan 0,06%. Selain itu, sebuah kerangka yang diusulkan untuk VISLAM di lingkungan ruang kerja dinamis katanya lebih rendah dengan melacak perubahan terbaru saat robot otonom menavigasi lokasi. Kemudian pada gambar 3 merupakan kerangka multisesi dari VISLAM yang mencakup pembuatan model lingkungan, identifikasi dan penghapusan pemindaian usang dan berlebihan. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa kerangka kerja tersebut mampu memperbarui peta dalam lingkungan dinamis atau statis. Kemudian di gambar 4 atau figur 4, studi mengusulkan penggunaan fitur tracking trajectory, yaitu untuk menentukan akurasinya dari akurasi terbawah sampai akurasi yang teratas. Namun menemui kendala dengan struktur berulang dan gangguan pencahayaan.
pencahayaan. Mereka juga mengusulkan algoritma untuk Islam stereo luar ruangan yang menggunakan extend Kalman filter untuk mendeteksi mesin berat. Kemudian pada gambar 5 merupakan studi algoritma yang mengusulkan dan menggunakan dua metode yaitu Harris Corner dan Feature Cluster Landmark. Jadi di lingkungan eksperimen ini melibatkan 3 urutan video dan hasilnya menunjukkan bahwa metode lokal maksimum lebih rendah diandalkan dengan metode yang lainnya. Selain itu diusulkan sebuah kerangka kerja kolaboratif dari CoVSLAM untuk mengatasi tantangan di lingkungan dinamis dengan mengintegrasikan beberapa kamera ke dalam sistem Islam. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mendeteksi titik, fitur, dan input sensor kamera individu dan melakukan estimasi dari pose dari kameranya itu. Kemudian dia juga klasifikasi titik, ya, position, map building, point classification, dan membuat kamera group, di mana menggabungkan untuk membuat sebuah global map. Kemudian pada gambar 6 ini merupakan hasil dari eksperimen yang menunjukkan CoVSLAM sistem yang efektif untuk menentukan posisi yang sangat drastis gitu ya. Kemudian sudah sukses, namun terganggu, berhasil mengatasi kondisi ya. Maksudnya berhasil mengatasi kondisi life cycle dari lighting dan noise condition. Namun bagaimanapun kinerja sistem menurun karena komputasi sensor berat, karena CoVSLAM itu menggunakan 12 kamera sensor untuk menentukan lokal tempat dari lingkungannya. Jadi di sini ditunjukkan dan memberikan solusi yang sangat efektif, yaitu gangguan dari cahaya dan kebisingan atau noise dari kondisi sekitarnya. Kemudian open issues dan challenge serta future di research on Islam itu bisa kita ambil kesimpulan di yang sudah saya sebutkan. Kita telah menerima perhatian besar mencapai kemajuan yang luar biasa di bertahun-tahun. Beberapa masalah yang dihadapi adalah lingkungan dinamis. Ya. Lingkungan dinamis. Selain ini mempengaruhi akurasi pemetaan lingkungan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasinya. Kemudian masalah lingkungan dinamis itu ada variasi pencahayaan dan pola reguler dapat mempengaruhi akurasi pemetaan dari Islam. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi kompleksitas komputasi, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi teknik Islam di masa depan. Kemudian kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi yang menggunakan Islam sangat memungkinkan robot otonom bisa bergerak atau bisa mengontrol dirinya sendiri dengan menggunakan sistem Islam. Kemudian saran untuk selanjutnya itu menekankan perlunya mengatasi gangguan lingkungan seperti bayangan atau intensitas cahaya tadi untuk meningkatkan Islam dalam upaya penelitian di masa depan. Oke, demikian teman-teman semuanya. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.